wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat aplikasi untuk memforecasting pertumbuhan selama 3 hari. Jadi ceritanya di sini ada mikroorganisme yang bisa berkembang. Jadi misalkan di hari pertama dia nilainya sekian, di hari kedua menjadi sekian, kita diminta untuk forecasting atau meramal kira-kira di hari ketiga dia perkembangannya menjadi berapa. Contoh di hari pertama 10, di hari kedua jadi 20, dia akan berkembang biak jadi 20. Kemudian di hari ketiga kita akan diminta untuk memprediksi kira-kira jumlah dari bakteri atau mikroorganisme ini menjadi berapa jumlahnya. Jadi itu adalah ini sebelumnya kita ada bagaimana aplikasi ini berjalan. Jadi terdiri di input awal terdiri atas ada 2 bilangan ya, yaitu kita diminta untuk menginput banyak bakteri di hari pertama, kemudian kita juga diminta untuk menginput bakteri di hari kedua. Nanti setelah kita inputkan enter, nanti di layar akan ada tulisan berapa jumlah bakteri yang akan ada di hari ketiga. Kita diminta untuk forecasting atau meramal berapa jumlahnya dengan menghitungkan rumus matematika ya. Jadi kita akan menggunakan rasio untuk sebagai alat bantu perhitungan kita. Jadi saat aplikasi dimulai, kita akan memanggil, ini adalah alur ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai membuat aplikasi, kita harus membuat panduan terlebih dahulu, rancangan aplikasinya. Paling mudah kita buat alurnya dulu, alurnya saja. Bagaimana alur aplikasi yang akan kita buat sebagai panduan dalam pembuatan aplikasi. Saat aplikasi dimulai, kita akan memanggil modul yang bernama utama. Di dalamnya kita diminta untuk menginput nilai H1 dan H2, hari pertama dan hari kedua, jumlah bakteri hari pertama dan jumlah bakteri hari kedua. Setelah tahu jumlahnya, kita memanggil modul yang bernama rasio yang berhubung. Kita hitung dengan rumus ini. Jadi rumusnya H1 min H2 atau selisih perkembangbiakan dibagi dengan jumlah di hari pertama. Kita akan tahu rasio perkembangan dari bakteri yang ada itu. Kemudian setelah tahu rasionya, kita manggil modul yang bernama H3. Jadi nilai hari ketiga bisa dihitung dengan menjumlahkan jumlah bakteri di hari kedua ditambah dengan rasio kalikan dari hari kedua. Nanti ketemu nilai berapa jumlah bakteri di hari ketiga. Setelah dihitung, maka kita akan menampilkan hasil perhitungan dan selesai. Aplikasi kita selesai. Jadi sekarang kita bisa lanjut membuat aplikasi dari panduan ini. Aplikasi ini akan dimulai ketika saya klik si kucing. Jadi kita buat peristiwa atau event atau trigger when the sprite clicked. Jadi saat aplikasi ini diklik, maka ngapain? Kita manggil modul utama sesuai dengan rancangan yang kita buat ya. Memanggil modul utama. Kita buat blok baru namanya utama. Oke. Setelah itu kita buat blok baru, kita panggil modul utamanya. Isinya apa nih di modul utama? Isinya adalah input nilai jumlah bakteri di hari pertama dan input nilai jumlah bakteri di hari kedua. Jadi di sini kita si kucing akan bilang masukkan jumlah bakteri hari pertama. Jumlah bakteri hari pertama. Kita lihat hasilnya dulu nih. Saya klik si kucing, berapa jumlah bakteri pertama. Misalkan pertama adalah 10. Agar gak hilang nilainya, kita simpan dalam suatu variabel. Kita buat variabel baru namanya H1. Jadi agar
nilai yang kita ketikkan tersimpan ke variabel H1, kita gunakan set. Nah, kita simpan nilai H1 to answer. Yakni jawaban atau answer yang kita ketikkan ini disimpan dalam variabel namanya H1. Nah, kita cek dulu, saya centang, maka dia akan tersimpan di variabel H1. Yang kedua juga sama, kita duplikat aja nih, biar cepat. Jumlah bakteri hari kedua. H2-nya kita buat variabel baru. H2. Kemudian klik OK. Jangan lupa setnya kita ganti jadi dari H1 menjadi H2. Nah, udah selesai. Jadi untuk input nilai hari pertama dan kedua sudah selesai. Sekarang kita akan memanggil modul rasio. Kita akan buat dulu modul rasio dan kita panggil. Di dalamnya ada beberapa parameter yang kita butuhkan. Jadi di rumus ini kita bisa lihat nih, ada variabel H1, ada variabel H2, kemudian juga ada variabel namanya rasio. Jadi kita buat dulu variabel, 3 variabel, H1, H2, dan rasio. H1 sudah ada, H2 sudah ada, tinggal tambahkan variabel namanya rasio ya, yang menyimpan nilainya nih. H1 ada, H2 ada, kita buat variabel baru namanya rasio. Oke. Sekarang kita buat modulnya dulu. Kita beri nama rasio. Di sana kita butuh H1 dan H2. Untuk menghitung rasio kita butuh bakteri hari pertama dan hari kedua. Sekarang kita tinggal panggil nih, rasio. Rasio sama dengan hari pertama variabel H1 dan variabel H2. Kita masukkan rumusnya nih di sini. Rasio sama dengan, jadi kita masukkan, hitung dengan rumus ya. Rasio sama dengan H1 min H2 dibagi dengan H1. Rasio sama dengan H1 dikurangi dengan kita gunakan variabel ini ya, H1 dikurangi dengan H2 kemudian dibagi dengan H1 H1 kurangi dibagi dengan H1, masukkan dalam rumus rasio. Jadi rasio selesai. Sekarang kita manggil modul H3 untuk menghitung rumus H3 nih. Nah, kita butuh parameter H2 dan rasio. Nah, kita tambahkan di sini blok baru namanya H3. Kita buat baru rasio dan H2. Oke. Nah, ini. Sekarang kita tinggal isi dulu nih rumusnya nih, ya, parameternya. H3 itu rasio. Kita ambil variabel rasio dan variabel H2. Jadi rumusnya adalah H3 sama dengan, jadi set H3. Kalau H3 nya belum ada, jadi kita buat dulu nih variabel H3. Set H3 to H2 plus H2 ditambah dengan rasio dikali dengan H2 ya. Gini ya kalau salah ya. Kita cek dulu rumusnya. H2 tambah rasio dikalikan dulu, rasio kali H2 baru ditambahkan dengan H2. Jadi H2 di sini ini kalikan dulu ya. Jadi rasio dikalikan dengan H2 baru ditambahkan dengan H2.
Ini rumus untuk mencari nilai H3. Jadi untuk yang hitung dengan rumus selesai. Sekarang kita tinggal menampilkan hasil perhitungan saja. Kalau ingin menampilkan hasil perhitungan, kita gunakan lux, kemudian say hello ya, selama 8 detik misalkan. Nah, agar ada tulisannya tidak hanya aja jawabannya saja, kita tambahkan join. Join jumlah bakteri hari ketiga adalah hari 3 sebanyak ya, sebanyak spasi H3. Nah, oke. Kita lihat di sini ada contoh perhitungannya enggak nih? Oh ini ya. Inputnya 10, hari pertama 10, hari kedua 10, hari ketiga harusnya 40. Kita cek hasilnya nih, sudah sesuai atau belum. Hari pertama 10, hari kedua 20, jumlah hari ketiga, oh ini ada yang salah nih, kita cek dulu apa yang salah. Oh ini kebalik, H2 min H1 ya, rasionya H2 min H1 dibagi dengan H1. Jadi kita harus bisa debak, kalau ada sistemnya, aplikasinya belum berjalan dengan benar, kita bisa tracing di mana kira-kira kesalahan terjadi. Contoh tadi ya, ini kan yang H1 sudah sesuai, H2 sesuai, tapi rasionya belum sesuai. Jadi kita tadi melihat fungsi di rasio, ternyata rumusnya kebalik ya, H2 min H1. Itu namanya debugging. 10, kemudian 20, nah jumlah hari ketiga sebanyak 40, jadi sudah sesuai. Jadi aplikasi kita sudah sesuai, sudah benar. Kita cek tadi, ternyata ada bug, kita debugging, ketahuan masalahnya di mana, kemudian kita perbaiki. Jadi ini ada ilmu baru namanya debugging. Kalau ada masalah kita tracing di mana kira-kira masalahnya terjadi atau kesalahannya terjadi. Jadi itu saja untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.